Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Investasi di bidang pelabuhan sangatlah mahal. Sementara itu, ruang fiskal dalam APBN sangat terbatas. Padahal, pembangunan pelabuhan sangatlah penting dan merupakan urat nadi dalam pembangunan sistem logistik di negara kepulauan seperti Indonesia. Kita mengurus izinnya, Pak. Izinnya sangat banyak. Sangat banyak. Sangat banyak. Kita ingin tahu, Pak, apa sebetulnya yang selama ini jadi kendala dari pihak swasta dalam hal investasi di bidang pelabuhan, Pak? Seberapa besar ruang yang diberikan ke pihak swasta oleh pemerintah terkait dengan investasi pelabuhan, Pak? Investasi di bidang pelabuhan sangatlah mahal. Sementara itu, ruang fiskal dalam APBN sangat terbatas. Padahal, pembangunan pelabuhan sangatlah penting dan merupakan urat nadi dalam pembangunan sistem logistik di negara kepulauan seperti Indonesia. Untuk itulah, pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pihak swasta untuk berinvestasi di bidang pelabuhan. Namun, bagaimanakah realisasinya kini? Apa saja hambatan yang dihadapi oleh para investor swasta ketika menginvestasikan dananya di bidang pelabuhan? Dan apa saja aspirasi mereka kepada pemerintah? Inilah The Nation untuk Anda. Data menunjukkan pengembangan seluruh pelabuhan di Indonesia membutuhkan investasi senilai 47 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 695,6 triliun rupiah. Dengan rincian koridor Sumatera membutuhkan investasi sebesar 12,9 miliar dolar. Kemudian Jawa membutuhkan 15,3 miliar dolar. Bali dan Nusa Tenggara membutuhkan 2,4 miliar dolar. Kalimantan membutuhkan 4,6 miliar dolar. Sulawesi 3,9 miliar dolar. Dan Papua 7,9 miliar dolar. Indonesia adalah negara maritim dengan rasio perdagangan yang rendah. Karena prinsip perdagangan berkembang seiring dengan perkembangan pelabuhan. Karena faktanya 80% komoditas perdagangan dan pembangunan menggunakan moda transportasi laut. Sementara itu biaya logistik Indonesia dinyatakan masih yang tertinggi atau termasuk mahal. Bisa dilihat, untuk biaya logistik Indonesia mencapai 24% terhadap PDB. Kita bandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Ditengarai ada dua kendala besar dalam pengembangan pelabuhan di Indonesia. Pertama, tidak lain dan tidak bukan soal masalah geografis Kepulauan Nusantara yang sangat bergantung pada transportasi laut, keterbatasan akses daerah terpencil, perbedaan karakteristik wilayah, serta ketidakseimbangan pusat pertumbuhan. Dari sisi investasi, masih ada keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, serta kurangnya partisipasi swasta. Fatih Kusumo mengatakan, tren di dunia pelayaran saat ini adalah efisiensi dan persaingan harga. Semakin besar kapal, semakin efisien. Dan disinilah kebutuhan pelabuhan besar semakin meningkat. Perkara investasi pelabuhan memang bukan melabuhkan uang kecil. Untuk kategori pelabuhan umum, setidaknya ada 3 bagian yang perlu investasi dana besar. Sebelum adanya reformasi birokrasi besar-besaran seperti saat ini,
INSA mencatat terdapat sejumlah kendala utama yang dihadapi pihak swasta dalam peraturan dan paradigma yang lama. Kita mengurus izinnya, Pak. Izinnya sangat-sangat banyak. Sangat banyak. Sangat banyak. Jadi kalau nggak salah ada 23, Pak. 23 izin, 14 atau 17 kajian tuh, Pak. Jadi, dan itu one after another, Pak. Jadi ini selesai, baru bisa dapat ini, baru bisa dapat ini, baru bisa dapat ini. Jadi kalau dirangkaikan itu butuh bertahun-tahun, Pak, baru bisa dapat, Pak, izinnya. Nah, itu selama ini tidak bisa di breakthrough. Jadinya untuk pelabuhan-pelabuhan yang strategis, boleh dibilang sangat sulit. Untuk selama ini swasta belum banyak dilibatkan. Yang baru sukses cuman setahu saya ada di Palaran, Pak. Itu gabungan kerjasama antara Samudra Indonesia, Pemda di daerah Pemda Samarinda dan juga Pelindo 4, Pak. Kini dengan berbagai macam reformasi birokrasi, pihak swasta berharap kedepannya bisa berkolaborasi dan berkontribusi lebih baik lagi. Kita ingin tahu, Pak, apa sebetulnya yang selama ini jadi kendala dari pihak swasta dalam hal investasi di bidang pelabuhan, Pak? Sinergi investasi antara pemerintah dan swasta adalah kunci. Terkait keterlibatan swasta dalam investasi pelabuhan di Indonesia, Ketua Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia ABUPI menyampaikan bahwa minat swasta terbilang tinggi. Hanya saja, investasi di pelabuhan memang butuh modal yang sangat besar. Saya akan berbincang bersama dengan Ketua Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia. Halo Pak Febri, sejauh ini kan pembangunan pelabuhan sudah menjadi proyek strategis nasional. Apa saja sih Pak yang sudah ditawarkan oleh pemerintah, khususnya untuk pelabuhan kepada pihak swasta, Pak? Sebenarnya kalau ajakan pemerintah itu sudah cukup gencar ya, sudah disuarakan di mana-mana. Ayo swasta ikut partisipasi dalam pembangunan infrastruktur, khususnya misalnya bidang pelabuhan, gitu kan. Dan kita tahu memang pemerintah tidak mampu untuk membiayai itu, sedangkan kita butuh infrastruktur pelabuhan itu cukup banyak karena kita negara kepulauan, gitu kan. Nah, tapi kenapa meskipun sudah digembar-gemborkan, disuarakan, disosialisasi, tapi juga swasta ini masih antara mau dan nggak maju mundur, gitu kan. Karena mereka juga harus berhitung. Yang namanya investasi pelabuhan ini kan membutuhkan padat modal, bukan padat karya, ya kan. Dan dari perbankan sendiri itu sampai hari ini mungkin belum ada satu fasilitas khusus yang bisa membantu pembangunan fasilitas kepelabuhanan. Ya kalau ada pun itu pinjaman-pinjaman normal seperti biasanya, gitu kan. Beda dengan misalnya kayak jalan tol, gitu kan, yang sudah jalan di mana-mana itu cukup banyak badan atau lembaga yang mampu membantu dan membiayai, kan gitu. Nah, jadi swasta ini harus hati-hati, karena apa? Kalau dia sampai tidak berhati-hati, kemudian salah hitung, ini akan berdampak banyak sekali. Karena pengembalian modal untuk pembangunan infrastruktur pelabuhan ini membutuhkan jangka waktu yang cukup lama. Nggak bisa kita bicara cuma 10 atau 5 tahun. Mungkin bisa 15-20 tahun, bahkan ada yang sampai 30-35 tahun atau lebih dari 35 tahun. Bayangin, Anda nanam modal, tapi baliknya baru 40 tahun. Kan Anda harus hati-hati ngitung. Umur saya aja mungkin nggak nyampe 40 tahun nanti, kan gitu. Kita ingin tahu Pak, apa sebetulnya yang selama ini jadi kendala dari pihak swasta dalam hal investasi di bidang pelabuhan, Pak? Kemudahan perizinan. Kalau saya bilang bukan masalah kemudahan ya, tapi simplifikasi perizinan. Karena kita sih berharap kalau dari swasta itu, kalau kita selalu pingin namanya swasta itu nggak pernah mau melanggar aturan kalau kita melakukan sebuah investasi atau berusaha. Artinya kita harus comply dengan segala macam peraturan dan perizinan. Nah, cuman kadang-kadang perizinan kita ini saling tumpang tindih, satu. Kedua, peraturan-peraturannya juga saling tumpang tindih, ya kan? Ini yang kadang-kadang membuat menjadi prosesnya tidak simplify, tidak sederhana. Nah, ini juga yang menjadi satu catatan penting bagi sektor swasta.
dengan melihat, waduh kalau saya mau bangun pelabuhan saya harus secara legal compliant atau kepatutan terhadap perizinan harus melalui ini. Nanti refernya ke peraturan mana ya? Oh, peraturan yang ini. Oh, banyak sekali yang harus dipikirin gitu loh. Nah, akhirnya waktu kita tersita hanya untuk melakukan sinkronisasi terhadap semua peraturan dan perundang-undangan dan perizinan untuk membangun sebuah pelabuhan. Aduh, itu kan buang waktu. Sedangkan kalau swasta ini kan waktu itu adalah sebuah momentum. Kalau kita tidak mengambil momentum secepat mungkin, kita udah ketinggalan kan begitu. Nah, kalau bisa bicara kepastian hukum, sebenarnya itu kepastian hukum itu relatif tidak masalah peraturan dan perundang-undangan. Kalau peraturan dan perundang-undangannya tidak saling tumpang tindih, kemudian perizinannya cara juga tidak tumpang tindih, yang namanya kepastian hukum pasti akan didapatkan. Kepastian hukum atau ketidakpastian hukum itu terjadi karena adanya peraturan dan perundangan yang tidak saling bersinkronisasi. Sehingga satu orang mengacu kepada peraturan ini, sedangkan satu orang lagi bisa mengacu pada peraturan yang lain. Tabrak-tabrakan kan gitu. Karena tabrak-tabrakan mengajukan apa? Kepastian hukumnya juga jadi berubah-ubah. Kalau begitu apa saja yang ingin disampaikan oleh pihak swasta kepada pemerintah dan juga mungkin aspirasi kepada pemerintah agar pengusaha swasta ini bisa leluasa dan juga berkontribusi dalam investasi pelabuhan, Pak? Kalau misalnya kita harus membangun pelabuhan, misalnya nih ya, di atas lahan yang miliknya pemerintah. Artinya itu lahan aset negara. Kalau lahan aset negara, pengelolaan aset negara berada di mana? Berada di dalam domainnya Menteri Keuangan. Nah, sedangkan teknis membangun pelabuhan, mengoperasikan pelabuhan, domainnya ada di mana? Ada di Kementerian Perhubungan. Kadang-kadang apa yang ada di Kementerian Perhubungan tidak sama dengan domain yang ada di Kementerian Keuangan. Nah, ini kan pusing jadinya. Masa saya harus melihat dua sisi, melihat ke PMK sama lihat ke Permenhub. Capek dong lama-lama. Jadi cukup satu aja gitu loh. Misal contoh, kalau lahan pelabuhannya di atas lahan negara. Kalau misalnya lahan pelabuhannya milik sendiri, berarti kan tenang, udah milik saya sendiri kan. Tapi nanti masuk ke dalam proses teknis bahwa pelabuhan itu misalnya suatu saat akan diserah kepada pemerintah setelah jangka waktu tertentu kan gitu kan. Karena biasanya kalau pembangunan infrastruktur itu adalah kita yang bangun, kita mengoperasikan, kemudian kita akan mentransfer kepemilikannya kepada pemerintah setelah jangka waktu tertentu. Nah, proses ini misalnya, ini juga kadang-kadang agak sedikit tumpang tindih karena kita harus melalui proses ke BPN, ke Kementerian Agraria, kemudian nanti belum lagi faktor perpajakan. Kalau kita cuma serahkan, apakah ada implikasi pajak? Kan gitu. Kalau dianggap hibah, apakah ada implikasi pajak? Kalau cuma dianggap serah terima begitu, apakah tidak ada implikasi yang lain? Nah, hal-hal seperti ini yang kadang-kadang juga harus jadi perhatian, gitu loh. Seberapa besar ruang yang diberikan ke pihak swasta oleh pemerintah terkait dengan investasi pelabuhan, Pak? Terkait dengan keterlibatan swasta dalam investasi pelabuhan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan pihaknya membuka peluang seluas-luasnya kepada siapapun yang ingin membangun pelabuhan. Namun dia berpesan, pelabuhan yang dibangun haruslah mendukung atau mensupport pelabuhan-pelabuhan besar sebagai hub di Indonesia, yakni Tanjung Priuk, Patimban, dan Tanjung Perak. Saya memberikan kesempatan dulu pelabuhan yang dimiliki oleh pemerintah. Ya. Jadi kalau dia mau mengelola, kalau 5 tahun itu langsung tidak minta persetujuan Kementerian Keuangan. Tetapi kalau dia mau lebih dari itu, kita harus kompetisikan. Ya. KPBU, kita kompetisikan siapa yang paling mampu. Semacam beauty contest. Baru dia lakukan itu. Ya. Kelola. Saya kemarin dari NTT, dari NTB, banyak sekali pelabuhan yang bisa dikelola. Kami siap untuk memberikan perizinan semudah mungkin, kalau mungkin tanpa bayaran, paling kalau bayar pun PNBP saja, ya. Nah, ini menjadi satu keharusan. Hanya saya berpesan juga, pembuatan pelabuhan ini harus ada moralnya. Apa maksudnya moralnya? Moralnya adalah negara kesatuan Indonesia. Bahwa mereka harus punya
visi misi untuk menjadikan Priok, Patimban, Tanjung Perak itu menjadi hub. Jadi barang itu jangan dibawa ke hub-hub yang pecahin dari pelabuhan-pelabuhan besar kita. Jadi moralnya ada di situ. Nah kalau real daripada swasta ingin masuk, memang barrier entry-nya itu adalah modal. Karena modalnya itu cukup intensif. Nah oleh karenanya kita untuk meringankan swasta, kita buatlah titik-titik tertentu yang memang dibutuhkan untuk dikembangkan, kita lakukan KPBU. Apa artinya KPBU? Itu kerjasama pemerintah dengan swasta. Sekarang ada beberapa KPBU yang akan kita lakukan. Contoh di Ambon akan kita buat. Di Sulawesi Selatan, Garonggong. Di Belitung, itu Pangkalan Balang. Di Sumatera Selatan, di Palembang kita akan buat. Ya. Nah, tidak semua dana-dana itu dikeluarkan oleh swasta. Pemerintah bisa mengeluarkan dana di awal, contohnya Palembang. Kita sudah dapat dana dari EDB 2 triliun. Jadi kalau katakanlah biayanya itu 3 triliun, 4 triliun, dia sebagian dari itu. Sementara pemerintah memberikan. Karena memang pemerintah menilai bahwa di tempat itu memang harus ada pelabuhan. Karena skala ekonominya tercapai. Tetapi daya beli atau daya jumlah barang atau revenue yang akan diperoleh itu belum sebanding dengan investasi. Makanya PPP kita lakukan itu. Bekerja sama dengan swasta, Pak, sejauh ini di data Kemenhub ada berapa? Lalu kemudian juga ada berapa yang masih ongoing dan ada berapa yang belum selesai, Pak? Yang sudah itu lebih banyak pelabuhan dari Kementerian Perhubungan yang kita serahkan kepada swasta. Yaitu ya mungkin sekarang ini sudah kita serahkan ke swasta mungkin hampir 20. Ya. Kalau yang lagi ongoing yang berupa penyerahan itu kira-kira 20 juga. Ya. Tetapi yang KPBU yang besar-besar saja kira-kira 5 atau 6. Nah yang lain swasta sendiri. Jadi artinya tingginya satu investasi di suatu tempat dan kita menilai bahwa tempat itu memang harus ada pelabuhan, maka pemerintah hadir untuk memberikan PDF atau memberikan available payment. Artinya mereka membangun dulu, nanti kita bayar pada kurun waktu tertentu gitu. Bisa dimungkinkan seperti itu. Tapi kecuali memang mereka atas kemauan sendiri akan melakukan itu. Menteri Budi Karya juga menegaskan bahwa komitmen pemerintah merangkul pihak swasta terlihat dengan sejumlah elemen yang kini tengah diperbaiki secara terus-menerus. Satu, regulasi dulu. Ya. Regulasi jelas-jelas kita akan potong. Secara sederhana saya ngomong sama Pak Dirjen. Pak Dirjen, kan ada namanya FFs. Ya. Ada namanya studi. Ya. Lakukan studi itu dengan waktu yang lebih pendek. Tadinya 3 bulan, sekarang itu sebulan. Biayanya yang tadinya 800 juta, sekarang mungkin 300 juta. Ya. Tinjauannya yang tadinya belasan menjadi kurang dari 10. Dan birokrasinya dikurangi. Saya nggak mau lagi yang namanya izin itu satu paraf. Bayangi kalau paraf 1, 2, yang 2 meres, cilaka kita. Saya mau bikin panel. Ya, Pak Dirjen bikin panel, langsung putusan. Jadi nggak ada paraf-paraf, langsung paraf sama-sama di situ. Kalau nggak setuju di situ, minggu depan kita buat panel lagi. Ya. Yang kedua adalah kesempatan kita, karena ini banyak sekali pelabuhan kita yang tidak produktif, kelola. Ya, 5 tahun langsung dengan kita, kalau lebih dari itu dengan Kementerian Keuangan. Nah, yang 3, kalau mau bikin pelabuhan sendiri, pasti kita beri kemudahan-kemudahan. Kecepatan dalam keputusan,
ketepatan, kepastian hukum, dan mudahnya perizinan selalu jadi aspirasi terdepan dari para pengusaha. Maklum, bagi swasta, momentum adalah segalanya. Sinergi swasta dan pemerintah adalah kunci, karena dua entitas negeri ini sama-sama punya misi agar poros maritim dunia bukan hanya mimpi. Metro TV, knowledge to elevate.